Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Wafik Asisa dengan stambuk 2017-30251. Yang kedua Nur Fadillah dan yang ketiga Suherlan Madu Akbar. Baik, kami di sini akan membahas kasus terkait dengan perusahaan yang melanggar etika bisnis. Adapun perusahaan yang kami angkat yaitu PT Megasari Makmur dengan produksinya HIT. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Perjalanan obat nyamuk bermula pada tahun 1996, diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang bertempat di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Megasari Makmur tidak hanya memproduksi HIT, tetapi juga memproduksi tisu basah dan pengharum ruangan lainnya. Obat nyamuk HIT ini dinyatakan ditarik pada peredaran karena penggunaan zat aktif Provoxur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. HIT yang promosinya sebagai anti obat nyamuk, ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan Provoxur tetapi juga diklorvos, zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunanya di dunia. Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya itu HIT 2,1A jenis semprot dan HIT 17L cair isi ulang. Selain itu, Lembaga Hukum Kesehatan melaporkan PT Megasari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat nyamuk anti HIT. Yang kedua yaitu analisis permasalahan. Dalam perusahaan modern, tanggung jawab atas tindakan perusahaan yang sering didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bekerja sama. Tindakan perusahaan biasanya terdiri atas tindakan atau kelalaian orang-orang berbeda yang bekerja sama sehingga tindakan atau kelalaian mereka bersama-sama menghasilkan tindakan perusahaan. Dari kasus tersebut, kita bisa melihat perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap perusahaan. Prinsip kejujuran perusahaan. Perusahaan besar pun berani untuk mengambil resiko tindak kecurangan untuk menekan biaya produksi produk. Mereka hanya ingin mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal, menyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Dalam kasus HIT sengaja menambahkan zat diklorvos untuk membunuh serangga. Padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut dihisap oleh saluran pernafasan dapat menimbulkan kanker hati dan lambung. Dan walaupun perusahaan sudah meminta maaf dan juga mengganti barang dengan produksi barang yang baru yang tidak mengandung zat berbahaya, tapi seharusnya perusahaan juga memikirkan efek buruk apa saja yang akan konsumen rasakan bila dalam penggunaan jangka panjang. Sebagai produsen memberikan kualitas produk yang baik dan aman bagi kesehatan konsumen, selain harga yang murah dan terjangkau, dan dapat bersaing dengan produk jenis lainnya. Baik, itu pembahasan dari saya. Akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Nur Fadillah dan Suherlan Madu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadillah, NIM 2017-30112. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Wafik Asisa, yaitu C. Penyelesaian masalah yang dilakukan PT Megasari Makmur dan tindakan pemerintah. Adapun pihak produsen PT Megasari Makmur menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru memproduksi produk HIT aerosol baru dengan formula yang disempurnakan dan tidak memakai bahan kimia berbahaya. HIT aerosol baru telah lolos uji dan mendapatkan izin dari pemerintah sejak tanggal 8 September 2006 Departemen Pertanian dengan menyatakan produk HIT aerosol dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga. Sementara itu, pada tanggal 22 September 2006, Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyetujui pendistribusiannya dan penjualannya di seluruh Indonesia. D. Undang-undang yang telah dilanggar. Jika dilihat menurut UUD PT Megasari Makmur, sudah melanggar beberapa pasal, yaitu yang pertama, pasal 4 ayat 1 dan 3 tentang konsumen, di mana PT Megasari Makmur tidak pernah memberikan peringatan kepada konsumennya tentang adanya zat-zat berbahaya di dalam produk mereka.
Akibatnya, kesehatan konsumen dibahayakan dengan alasan mengurangi biaya produksi HIT. Yang kedua, Pasal 7 Ayat 2 tentang kewajiban pelaku. PT Megasari Makmur tidak pernah memberi indikasi penggunaan pada produk mereka, di mana seharusnya apabila sebuah kamar disemprot dengan pestisida, harus dibiarkan selama 3,5 jam sebelum boleh dimasuki lagi. Yang ketiga, Pasal 8 Ayat 1 dan 4. PT Megasari tetap meluncurkan produk mereka walaupun produk HIT tersebut tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku bagi barang tersebut. Seharusnya produk HIT tersebut sudah ditarik dari peredaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi mereka tetap menjualnya walaupun sudah ada korban dari produknya. Pasal 19 ayat 1, 2, dan 3. Menurut pasal tersebut, PT Megasari harus memberikan ganti rugi kepada konsumen karena telah merugikan para konsumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahran Madu Akbar, Stambuk 2017-3049. Sini saya akan melanjutkan materi dari Nur Fadillah. Jadi kesimpulan dari materi tersebut yaitu pelanggaran etika bisnis itu dapat melemahkan daya saing hasil industri di pasar internasional. Ini biasa terjadi sikap para pengusaha kita. Lebih ekstrim bila pengusaha Indonesia menganggap remeh etika bisnis yang berlaku secara umum dan tidak mengikat itu. Kecenderungan makin banyaknya pelanggaran etika bisnis membuat keprihatinan banyak pihak. Pengabdian etika bisnis disarankan akan membawa kerugian, tidak saja buat masyarakat, tetapi juga tantangan ekonomi nasional. Disadari atau tidak, para pengusaha yang tidak memperhatikan etika bisnis akan menghancurkan nama mereka sendiri dari negara. Seperti pada kasus PT Megasari Makmur atau produk HT. Masalah yang terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kandungan-kandungan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. PT Megasari Makmur sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan 2 zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Satu sumber mengatakan bahwa meskipun perusahaan sudah melakukan permintaan maaf dan berjanji menarik produknya, namun permintaan maaf itu hanyalah sebuah klaim dan penarikan produk tersebut seperti tidak dilakukan secara sungguh-sungguh karena produk tersebut masih ada di pasaran. Selanjutnya yaitu saran. Pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur yaitu prinsip kejujuran di mana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan yang ada pada produk mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan dan perusahaan jika tidak memberi tahu penggunaan dari produk tersebut, yaitu setelah suatu ruangan disemprot oleh produk semestinya ditunggu 30 menit terlebih dahulu baru kemudian dapat dimasuki atau digunakan ruangan tersebut. Melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh dilakukan saja asal tidak merugikan pihak manapun. Dan tentu saja pada jalurnya di sini perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya karena dengan meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan atau loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri. Sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.